itu orang itu takut terbongkar rahasia, padahal nggak bisa kan? Enggak. Seperti juga gini ya, kalau menurut saya versinya, misalnya dia udah bisa hipno. Ini mungkin ini satu masukan ya. Tiba-tiba misalnya kaum hawa nih setelah ini, coba Sehat mas. sehat. Oh ya. Jadi kita lanjut. Tadi kan ini kita melalui video call. Sekarang kita bahas masalah hipnotis. Tadi Mas Luncun bilang hipnotis itu tidak semua orang bisa dilakukan. Memang ya, kalau orang itu nggak mau, ya otomatis nggak bisa kan? ya. Nah, itu apa tadi yang dijelaskan Mas Luncun tadi apa? Ini Nah, kalau yang logika itu loh. Oh, yang logika. Kalau seperti ya yang kita biasa jari, bayangkan jari sebagai besi gitu loh kan. Dari telunjuk kita sebagai besi. Nah kalau dia main logika ini kan jari bukan besi, itu saya tuh masuknya agak sulit gitu loh ya. Kadang-kadang tuh nggak semua orang bisa masuk. Jadi kalau misalkan orang menggunakan logika, ajak main tutup mata aja. Tutup mata, suruh dia bayangkan atau pikirkan sesuatu yang sudah dia lakukan dari pagi sampai sore. Nah kalau dulu istri saya seperti itu, dia orangnya pakai logika. Jadi saya suruh bayangkan jalan kemana, nggak bisa dia, karena dia logika, dia nggak bisa membayangkan hal yang belum terjadi. Caranya ajak bercerita hal yang sudah dia alamin. Bayangkan tadi kamu kemana, terus lagi kamu lakukan apa. Ketika dia sudah membayangkan sampai dia fokus, itu bisa matanya terkunci, otomatis itu. Itu kalau orang main tutup mata ya. Ya, main tutup mata. Tutup mata kan pada dasarnya visual, tapi visual itu kan ada visual menggunakan otak kiri dan visual menggunakan otak kanan. Kalau visual menggunakan otak kanan kan membayangkan sesuatu yang belum terjadi. Kalau menggunakan otak kiri, dia sesuatu yang sudah dia alami. Nah, jadi kita ajak cerita yang sesuatu yang dia alamin tadi, suruh dia bayangkan sesuatu yang sudah dia jalani, keseharian dia atau apa. Itu pasti ingat dia. Kalau dia sudah ingat, ya kita ini bayangkan, ingatkan betul secara detail. Kalau sudah secara detail dia betul, lampukkan kepala. Sampai dia lampuk kepala, itu bisa kita kunci matanya. Oh iya, pernah sih saya matanya ada asal lem, nggak bisa lepas lagi, matanya nggak bisa terbuka. Sering sih. Nah, baru kita masukkan di gelombang alfanya kan. Gelombang alfa kan sugesti kan. Nah, masuk gelombang alfa itu ketika dia sudah bercerita membayangkan sesuatu yang sudah dia alamin, gelombang alfanya masuk. Baru kita sugestikan matanya lengket. Itu otomatis kena. Dulu Mas Yuncun istri saya kayak itu juga. Susah, nggak bisa. Ketika saya punya pola baru, ini polanya orangnya nggak bisa berhayal, orangnya logika. Kalau orang pakai logika, sudah tutup matanya, ingatkan, bayangkan sesuatu yang sudah dia lakukan. Secara otomatis, benar ya. Tapi atur pola napas pun harus ini ya. Kita lihat pola napasnya juga ya. Pola napas dia tetap rileks. Pokoknya kan ajak dia rileks dulu. Ajak orang itu rileks dulu. Kalau orangnya sudah rileks, sudah enjoy dalam pikirannya, hipnotis nggak bisa. Kalau misalkan orang yang dalam keadaan cemas nggak bisa dihipnotis. Terus lagi ini banyak orang berpikiran bahwa hipnotis itu bisa bongkar rahasia ya. Pada dasarnya nggak bisa ya nggak. Ya kita sih udah paham ya. Nah kalau nih Bang mau nanya, kalau misalnya banyak yang nanya nih, kan kalau menurut saya nih ya, versi saya, kalau hipnotis ini kan artinya kita menyadarkan kan, 1, 2, 3 bangun dari tidur Anda segala macam itu ya, kalimat terakhirnya kita ya. Nah kalau misalnya kalau gendam itu kan ditinggalkan, tadinya bedanya itu kah? Maksudnya antara gendam dengan hipnotis itu loh. Enggak, kalau gendam itu kayaknya Mas hipnotisnya lebih menekan, lebih maksa mengacaukan pikiran orang. Makanya orang kena gendam itu kayak lindung, dia dikacaukan pikirannya, ditanya ini, ditanya sama kan? Masuknya polanya sama nggak? Polanya sebenarnya hampir sama. Tapi kalau gendam dia ini menekan, lebih keras. Artinya lebih keras itu
lebih memaksa pikiran orang itu terbuka sehingga orang itu yang nggak nerima pun bisa dipaksanya, pokoknya digencar terus pikirannya, diajak terus bercerita. Berarti kan gini ya, Mas, kalau saya versi saya menurut saya lah ya. Kalau misalnya orang tiba-tiba uangnya dikuras, kalau macam ketemu tiba-tiba jam tangannya diambil, kalau dia nggak sadar kasarannya. Itu berarti kan bukan hipnotis ya. Saya digendam, bukan dihipnotis ya. Bukan yang salah ngomong di situ ya. Penipuan. Iya, penipuan. Nah, itu makanya saya bilang ibu dihipnotis Kak. Iya. Disadarkan nggak? Misalnya 1, 2, 3 bangun enggak? Kalau menurut saya itu berarti bukan hipnotis ya, gendam. Itu versi gendam ya. Versi gendam. Terus selain gendam dia ini penipuan. Biasanya dikasih iming-iming hadiah, terus dikasih atau dikasih iming didesak dengan pikiran rasa cemas. Selain rasa cemas, rasa takut. Pokoknya dia banyak polanya. Ada yang kasih hadiah, mungkin nanti kamu kalau berbagi ini dapat hadiah berupa apa nanti kan. Kepikiran orang itu kan, oh ini dapat hadiah kan. Timbulnya tingkat kesadaran dia langsung pernah masuk ke ini dia ya. Iya, masuk kalau misalnya ketemu Mas, artinya misalnya nih, kalau menurut versi saya ya, kalau mau membuat kejahatan, mereka pasti lihat mimik ya, lihat mimik wajah, gelisah atau apa, dia pasti bisa masuk ya. Kalau menurut versi saya. Iya, betul itu. Makanya kita nggak semudah kan bisa masuk. Kita mau gini orang kan nggak masuk, dia pasti lihat baca mimik juga ya. Iya, baca mimik. Jadi makanya kita kan belajar hipnotis sama ilmu gendam itu sebenarnya belajar ilmu psikologi. Psikolog. Kalau kita udah tahu body language seorang, tahu dari mimik wajahnya, kan secara nggak langsung kan kita tahu kan, oh orang ini karakternya seperti ini. Karakternya mudah ditipu. Apalagi sekarang yang sering ditipu, yang katanya kena hipnotis, padahal bukan hipnotis, kena tipu, itu rata-rata ibu-ibu. Karena ibu-ibu itu gampang training ya. Iya, dia lebih mudah terpengaruh oleh karena hal-hal tentang hadiah, undian, terus lagi bisa diserang dengan rasa takut, rasa cemas. Anak ditangkap polisi, anak masuk rumah sakit. Nah itu kan bukan hipnotis. Nah itu karena awalnya versi penipuan ya, masuk dengan cara iming-iming dulu mereka ya. Iya, jadi cara iming-iming yang ini mungkin ibu nanti kalau ini megang ini apa misalnya suatu benda, apapun benda itu mungkin ini ibu nanti mendapat keberuntungan berupa apa gitu kan. Ini percayalah bu, dulu orang yang megang ini sudah ditunjukkan ini para pejabat atau para orang-orang konglomerat. Nah jadi seorang yang kena tipu ini tadi, calon kena tipu ini tadi, dia terpikir pengen seperti itu juga, akhirnya barangnya habis dikuras, itu mainnya. Jadi banyak aplikasinya. Kalau menurut Mas ya, hipnotis kan berarti kan siapapun bisa masuk asal dia mau, ya kan kuncinya itu ya. Iya. Asal dia mau. Kalau dia nggak mau bisa. Kalau agama kan nggak pengaruh ya berarti ya. Kayak macam saya kemarin nih. Iya, saya kemarin ada ustadz bilangnya saya sholat waktu nggak pernah ketinggalan sampai dia tuh tahajud. Tapi maka saya kena baca pas saya hipnotis kena. Berarti kan agama sebenarnya nggak mempengaruhi ya. Yang penting tahu dulu ya. Nggak pengaruh agama apapun, hipnotis itu kan komunikasi. Jadi nggak ada pengaruh mau agama apa, mau orangnya sholat tahajudnya berapa semalam, berapa rakaat. Kalau dia misalkan mau ikut pola-pola kita, dia bisa kena hipnotis juga. Iya, makanya saya bilang banyak yang konsumsi itu dibilang nggak bakalan kena, imannya kuat. Sebenarnya bukan iman ya, dia kan kalau dia mau bisa kena kan itu kuncinya. Bukan keimanan, yang jelas tingkat kesadaran. Nah, tingkat kesadaran dan konsentrasi. Kita kan apa ya, kita berbagi ya biar orang-orang ini tahu ya cerita-cerita kita. Makanya saya live ini kan biar orang-orang tahu, dan Mas Yundin kan sudah ngerti kan, hipnotis kan sudah tahu, udah master lah sekarang kan. Jadi nggak ada ini pengaruhnya dengan agama, dengan orang rajin beribadah, nggak ada efeknya. Karena rajin ibadah nggak bisa dihipnotis. Kalau nggak bisa ditipu ya mungkin aja. Kalau dihipnotis ya nggak ada hubungannya sih hipnotis sama penipuan bertolak belakang loh.
Dan tujuan dari hipnotis itu untuk penyembuhan, untuk pengobatan fobia. Justru itu meningkatkan konsentrasi, melatih konsentrasi. Dan sekarang alhamdulillah Mas Junjun, anak saya tiga-tiganya cerdas semua. Sering saya ajak main hipnotis tapi tanpa disadari, karena komunikasi yang kita berikan tadi, komunikasinya masuk ke dalam pikiran alam bawah sadar dia. Begitu juga ada yang namanya hypnoteaching. Hypnoteaching gimana mahasiswa itu tertarik dengan materi yang kita kasih. Kalau sebenarnya sih kita pendekatan dulu kali ya Mas ya. Kita mau masuk ke mahasiswa kan pendekatan kita dulu ya. Ya, secara emosional. Terus ini psikologinya. Kalau menghadapi ini Mas kan pasti banyak dong ya. Suyet-suyetnya kan Mas banyak ya. Yang di sana di mahasiswa sana kan nggak cuma satu orang, pasti kan ada yang masuk, ada yang cepat, ada yang enggak ya. Kita tanda kutip nggak semua orang penangkapannya kan cepat gitu ya. Iya betul lah. Nah itu solusinya gimana Mas? Misalnya biar kita menyamaratakan biar cepat masuk itu gimana ya? Solusinya Mas yang alami. Kalau saya alami gini, makanya kita harus berulang-ulang. Minimal 2 kali kita ngulangin materi yang kita kasih, kita ulangin, sudah kita jelasin, kita berikan contoh, baru kita ada umpan balik, kita tanya paham belum. Kalau dia belum paham, ini kita ulangi lagi sampai dia paham. Kalau sudah paham, suruh dia ceritakan apa yang kita kasih materinya tadi. Nah itulah polanya. Jadi kalau yang terapi saya tuh kebetulan yang sukses nih ada anak nih nggak bisa minum obat itu loh. Orang tuanya kebetulan belajar hipno sama saya. Nah sekarang ya syukur anaknya udah sembuh karena bisa minum obat. Kalau dulu setiap minum pasti muntah pahit. Nah makanya saya memberikan sugesti ke bapaknya, diajarin. Akhirnya bapaknya udah bisa hipno ke anaknya. Nah sekarang sih syukur alhamdulillah udah sehat, anaknya udah bisa minum obat, dulunya kan nggak bisa. Itu yang sukses sih. Luar biasa itu. Jadi itu cara-cara hipnotis itu kalau dia benar, akibatnya istilahnya kan efeknya kan kebaikan ya nggak? Azasnya manfaatnya lebih baik lagi. Saya nih full Mas, nggak ada tarif sedikit pun untuk yang penting dia tuh jangan sampai disalahartikan. Itu aja saya minta tolong jangan karena saya percaya gini, seperti kayak Master Dedi bilang kan, pisau digunakan untuk master chef buat masak. Tapi kan pisau juga bisa buat membunuh, iya kan? Iya, bisa membunuh kalau untuk kejahatan. Nah, itu jadi sebenarnya kita sebagai pelatih itu kita nggak bisa disalahkan ya. Kita mengajarkan yang baik, tapi kalau dia salah jalur kan sebenarnya bisa terjadi seperti kita berdua gini kan bisa aja ya. Kalau kita salah jalur kan berbuat kejahatan kan gitu ya. Nah makanya kita jangan sampai kita gunakan hal untuk jahat. Di situ. Tujuannya kan bisa untuk bisnis, bisa untuk lobby, itu manfaatnya. Bukan berarti untuk nipu. Kalau untuk nipu ya menipu kita. Ya. Menimbulkan rasa percaya ya, sugesti yang kita berikan untuk mereka ya gitu. Nah jadi kita menimbulkan ada yang namanya hipnomotivasi, ada hypnoteaching, banyak untuk pengobatan. Terus lagi tadi Mas Yuncun tadi ngajarin bapak-bapak yang anaknya tadinya takut minum obat sekarang jadi berani minum obat kan? Iya, sekarang udah sehat, bisa minum obat. Sekali. Dan memang nggak usah pasang tarif. Dulu pernah saya mau pasang tarif, tapi rasanya sia-sia sih. Sia-sia rasanya. Lebih baik sih kita gini kita cari nama sudah. Kita cari nama dulu. Yang pertama kan kita berbuat inilah sosial dulu lah. Iya itu intinya. Dan manfaatnya untuk kebaikan. Intinya kayak itu. Kalau saya rasa juga nih gini ya. Kalau saya nggak tahu kalau Dimas di Palembang ya. Iya ya. Ya kalau di sini kan kebetulan kita kan Kota Waringin ini kan kabupaten ini harus hiburan ya. Jadi kadang-kadang saya tuh ngundang ya main sulap di pernikahan tuh kan. Kalau nikah paling-paling kalau nyanyi kan udah biasa. Maka kita kadang-kadang masuk tapi kita nggak usah ini. Biar mereka tuh nyari kita, cari nama kita dulu aja gitu loh. Kalau saya sih seperti itu masuknya. Intinya gini, kalau kita memang ini hipnotis itu untuk hiburan pertama, bisa stick hipnotis itu ya untuk hiburan. Yang kedua kita nyari guru-guru keuangan dari YouTube lah gitu. Nah, selain itu
hipnotis itu kita lihat dulu reaksi orang di sekitar itu ketika dia melihat orang kena hipnotis. Itu bagus juga tuh Mas. Misalnya kita hipnotis ini subjek kan, orang-orang di sekitar itu kita lihat dulu. Gimana dia, heran atau kaget atau terkesima, lihat nih, kok bisa gitu. Nah, kita lihat reaksinya. Kalau reaksinya misalkan nggak baik, yang ini ada rasa takut, ya kita edukasikan ke mereka. Hipnotis itu nggak apa-apa sih, manfaatnya ini. Nah itulah kita jelasin. Makanya orang tadi ada yang lihat tadi takut dia kena hipnotis katanya, takut terbongkar rahasianya. Padahal nggak bisa bongkar rahasia. Inilah yang sering terjadi itu, orang itu takut terbongkar rahasia, padahal nggak bisa kan? Enggak. Seperti juga gini ya, kalau menurut saya versinya, misalnya dia udah bisa hipno, ini mungkin ini satu masukan ya, tiba-tiba misalnya kaum hawa nih, setelah ini, coba buka pakaian Anda, buka gini, itu nggak bisa loh, bisa-bisa dia bangun bisa tampar kita loh, makanya satu masukan ya, untuk yang gimana tadi? Di hipno tuh, misalnya gini, kita menghipno itu status kayaknya sih Mas Intin. Halo, jelas? Udah ya? Agak sedikit ini, di ruangan. Itu seperti Ya, sudah sinyalnya. jelas? Agak kurang ini ya, kedet-kedet. Gangguan kayaknya. Iya. Di sini full aja sih. Ya oke Mas ya, lanjut ya. Makasih ya. Peace.